saudara-saudara kita yang kemudian diberikan oleh Allah kepada mereka kemampuan untuk kemudian al-qasdu ila baitih, berangkat menuju rumahnya Baitullah, melaksanakan ibadah haji. Mereka berbondong-bondong dari satu titik ke titik yang lain dengan bahasa yang sama, bahasa yang kemudian menunjukkan ketertutukan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kemudian syariatullah al-balighah, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci menampakkan kepada kita kesuciannya, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang kemudian mereka kerjakan menjadi ibrah buat kita, bahwa sesungguhnya ya ibadallah, anasir kenabian mulai Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Isa dan ditutup oleh khairul mursal sallallahu alaihi wasallam, dipertunjukkan kepada kita agar kita kemudian betul-betul menjalani keagungan Islam ini, sehingga kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dalam rangka menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena itu masyarakat muslimin rahimakumullah, kita kemudian menjadi sadar bahwa sesungguhnya anasir nubuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sesungguhnya adalah aktor utama dakwah ila Allah, telah kemudian dititipkan kepada Nabi Adam, dititipkan kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Anasir syariat kita ada di dalam mereka, karena mereka sesungguhnya kehadirannya untuk kemudian membackup dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlebih lagi mereka saudara-saudara kita yang saat ini berada di kota Makkah dan sekitarnya, menunjukkan betapa kemudian anasir kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kumandangkan agar dunia tahu hakada indul Islam, inilah kemudian kehebatan Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karena itu masyarul muslimin rahimakumullah, dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, kemuliaan Islam sebagaimana kemudian dalam ayat-ayat yang lain dalam Islam, dalam Al-Quran, itu tampak kepada kita. Satu di antaranya adalah
ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, beliau dia katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta bijanibil tur idh nadainahu walakin rahmatan min rabbik. Muhammad, saat Nabi Musa berada di Gunung Tur Sina untuk kemudian mendapatkan wahyu dariku, secara fisik engkau tidak ada di situ, tapi engkau hadir. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita dihadirkan untuk kemudian mendengarkan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, materi dialog apa yang kemudian dia didialogkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang kemudian dengan izin Allah diperdengarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, sesungguhnya itu akan kemudian menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga eksistensi kita sebagai umat Rasulullah, umat terbaik yang kemudian dalam syariat ini terus didengungkan agar kemudian kita kembali kepada jati diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Saat itu apa yang terjadi ya ibadallah? Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Sabil al-Izdikar menukil dari sebuah seorang ulama, Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu. Beliau kemudian menjelaskan kronologis kejadiannya bahwa setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam membaca suhufnya, di situ beliau banyak mendapatkan keterangan tentang kemuliaan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu titik disebut ada umat Muhammad, luar biasa. Ya, kemudian di lembar berikutnya disebut di sini umatnya Ahmad dengan sekian banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Muhammad, dan kemudian kabarnya, informasinya telah kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Musa dalam suhuf beliau alaihi salatu wassalam. Sampai di situ Nabi Musa tertegun, Nabi Musa berhasrat untuk kemudian menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, menyampaikan keinginannya kepada Allah untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawabnya bahwa engkau telah memiliki kedudukan tertentu di sisiku sebagai Rasul, sebagai kalimullah, sebagaimana kemudian disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Tuhan yang kita sembah ya ibadallah, Tuhan Rabbuna Karim, Rabbuna Rahim, Rabbuna Wadud. Dia adalah zat yang tidak pernah, yang tidak akan pernah kemudian membuat hamba yang kemudian menengadahkan tangannya untuk meminta dalam keadaan kosong, dalam keadaan rugi. Hadza wa kalla. Tuhan yang kita minta adalah Tuhan yang dermawan. Apapun yang kita minta akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang kemudian diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditolak pada sesi pertama. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya, engkau tidak akan bisa melihatnya. Nabi Musa pertama meminta untuk kemudian melihat wajah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menolaknya. Namun kemudian Allah mengatakan, ya Musa, walakin ya Musa, tapi ya Musa, kalau engkau ingin mendengarkan suara umat Rasulullah yang kemudian keagungannya aku letakkan, aku berikan informasinya kepadamu dalam suhufmu, maka engkau aku perkenankan untuk kemudian mendengarkan suara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun berhasrat, Nabi Musa pun ingin mendengarkan suara kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kemudian dengan izin Allah kita saat itu fi alamil arwah, Nabi Musa saat itu fi alamid dunia, tapi inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dipanggilnya kita oleh Allah, dan ini lintas dimensi, lintas alam. Beginilah hakikat seorang mukmin.
dia kemudian yakin apa yang telah terjadi dan apa yang akan kemudian terjadi semua karena kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah pun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memanggil kita. Sekali lagi saat itu kita ada di alam arwah. Sementara Nabi Musa yang kemudian berhasrat mendengarkan suara kita ada di alam dunia, dipanggilnya kita dengan panggilan terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad. Mereka yang ditakdirkan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu termasuk kita di dalamnya. Dan mudah-mudahan termasuk anak cucu kita ya ibadallah. Fa'ajabu bi sayhatin wahidatin, menjawab lantang dengan satu suara. Apa jawabannya ya ibadallah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah jawaban kita. Kita adalah umat talbiyah. Kita adalah umat yang kemudian menjawab setiap seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang saat ini berada di tanah haram dengan talbiyahnya, sesungguhnya yang mereka kemudian dengungkan ya ibadallah dalam suara kita. Suara yang telah kemudian kita jawab pada saat Allah memanggil kita untuk diperdengarkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Musa kemudian menjadi nyaman mendengarkan suara kita sebagai suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, in ahsana al-kalam وأبين النظام كلام الله الملك العلام، وبقوله يحمد المهتدون، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.